Ya. Baik. Oke, silakan Mas Wil. Baik, mohon izin bisa saya mulai ya, Pak Arif dan Pak Fuad. Ya, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya untuk cek sound, apakah suara terdengar bagus atau ada noise, Pak? Bagus, Mas. Ya, bagus Mas Karena Ulil. saya akan ngomong lama ini, jadi saya harus pastikan suara saya terdengar dengan jelas, Pak. Baik, mungkin saya akan langsung saja menampilkan slide yang akan saya sampaikan hari ini ya. Apa termonitor ya? Monitor, Mas. Teman-teman? Oke. Lanjut. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman WIB Kalbaktim yang mengundang saya mewakili divisi HSSE PLN Pusat untuk memberikan sharing ya terkait apa itu hazard reporting system yang dalam hal ini kita menggunakan aplikasi Inspekta yang aplikasi Inspekta ini sudah menjadi aplikasi korporat dan bisa diakses di hsse.pln.co.id. Sebenarnya besar harapan saya juga sih apa yang saya sampaikan ini memang setidaknya bisa diketahui ya secara garis besarnya terutama untuk manajemen atas karena tanpa adanya dukungan dari manajemen atas mungkin nggak akan maksimal. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, saya mewakili Div HSSE, nama saya Ulil Amri, dan saya baru bergabung di divisi HSSE baru sekitar 2 bulan. Kebetulan salah satu tim kreatornya Inspekta dalam membangun budaya reporting culture dulu waktu di wilayah Kalselteng, lalu 2 bulan yang lalu saya ke divisi HSSE, dan alhamdulillah Inspekta ini bisa dipakai oleh teman-teman seluruh unit, mulai dari seluruh proses bisnis ya, intinya seluruh unit induk di PLN sudah menggunakan aplikasi Inspekta. Mungkin nanti untuk review berapa banyak yang sudah pakai mungkin bisa kita tunjukkan ya di awal. Saya sedikit sharing beberapa momen, beberapa kali kami sebelum Inspekta menjadi aplikasi korporat itu Inspekta dapat momen untuk promote di beberapa event, salah satunya di Papua yang ada di Surabaya, dan terakhir kemarin di 2019 kita juga sempat promote, kita kenalkan ke teman-teman K3L yang lain di K3L yang lain secara skala internasional ya, dengan beberapa negara kita juga kenalkan mereka tentang apa itu reporting culture. Jadi karena di beberapa maju mereka sudah bilang safety culture, tapi memang di kita, khususnya di Indonesia, kita masih berbicara tentang apa itu reporting culture. Jadi untuk detailnya apa itu budaya melaporkan, apa hubungannya dengan safety culture, nanti insya Allah kita akan lalui slide-nya. Selanjutnya, ini adalah progress improvement, sekedar pengenalan, jadi kami create aplikasi ini memulai membangun budaya melaporkan atau reporting culture itu di wilayah Kalselteng itu sejak 2016, dan kesimpulannya sampai hari ini ya, tahun 2020 di maturity level juga sudah dimasukkan dan menjadi aplikasi korporat yang teman-teman semua bisa akses di sse.pln.co.id. Nah, terkait Mas Ulil, maaf, Mas, nggak kedengaran. Siap. Apa seperti ini kedengaran? Cek. Kedengaran, Mas? Yang nggak kedengaran lagi, siapa lagi ya? Cuman satu aja atau beberapa? Normal ya? Kedengaran Mas, kedengaran. Oke, siap.
Mungkin bisa kita lanjut ya. Saya lanjut ya. Selanjutnya adalah untuk persentase data statistik. Mungkin saya nggak perlu detail bahas ini ya. Teman-teman juga udah cukup familiar mungkin dengan slide seperti ini, bahwa memang dominan kita di distribusi. Lalu pembangkit, mungkin kalau teman-teman UIP ya ada di sisi konstruksinya ya, konstruksi baik itu pembangkit maupun transmisi. Mohon maaf kalau boleh tahu UIP Kalbaktim itu pembangkit atau transmisi aja ya? Pembangkit dan transmisi, Mas. Oh, dua-duanya ya? Oke. Jadi, oke, saya lanjutkan ya. Slide ini, menurut saya ini adalah ruh yang paling penting untuk teman-teman ketahui, karena ini melatar belakangi kenapa perlunya kita menerapkan atau membangun budaya reporting culture, khususnya dengan menggunakan aplikasi Inspekta. Jadi saya ceritakan dulu. Ini adalah teori yang mungkin teman-teman K3L pasti sudah sangat familiar dengan teorinya Herbert William Henrich. Jadi dia adalah seorang yang bekerja di perusahaan asuransi, Herbert William Henrich ini, di Amerika. Jadi karena pekerjaannya dia di bidang asuransi, yang dia tangani setiap hari adalah klaim tentang kecelakaan kerja. Kalau mungkin di negara kita ya, di Indonesia itu kayak BPJS seperti itulah, atau perusahaan asuransi lainnya. Nah, karena dia bekerja di perusahaan asuransi yang besar dan untuk data statistik yang masuk ke dia ya, istilahnya responden surveinya dia, dalam tanda kutip responden surveinya dia itu sampai jutaan. Dari jutaan case kecelakaan kerja itu, dia bisa bikin teori piramida kecelakaan kerja ini. Nah, cara membacanya, ini mungkin saya mengulang ya, sedikit mereview, mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu juga. Cara membacanya adalah satu kecelakaan yang sifatnya fatality itu identik dengan 30 kecelakaan yang sifatnya major. Identik lagi dengan 300 kecelakaan yang sifatnya recordable injuries atau cedera. Satu fatality itu identik dengan 3.000 near miss atau first aid atau P3K ya. Kecelakaan yang skalanya kecil yang bisa diselesaikan dengan P3K saja. Dan satu fatality itu sebanding identik dengan 30.000 hazard berupa unsafe action dan unsafe condition. Kalau boleh tahu, mohon info Pak Arief, di UIP ini selama 5 tahun terakhir kira-kira ada berapa banyak fatality yang pernah terjadi? Atau yang lain yang mungkin tahu case di unitnya selama 5 tahun terakhir? Kalau 5 tahun, saya belum sih, Mas. Cuma yang terakhir itu tahun 2018, satu yang fatality. Sampai meninggal berarti ya, Pak? Iya. Oke. Ingat saya satu. Dari satu fatality itu, di tahun 2018, berarti kalau kita mau sesuaikan, kita mau matchkan dengan teorinya Herbert William Henrich ini, berarti satu fatal, berarti di situ ada 30.000 hazard berupa unsafe action dan unsafe condition. Jadi sebenarnya satu fatality dibalik satu kecelakaan kerja yang fatality itu, di situ ada 30.000 hazard berupa unsafe action dan unsafe condition yang terjadi. Jadi contoh misalkan salah satu unit gitu ya, ada 2 fatality, berarti kita bisa tebak kan berapa banyak hazard yang ada. Jadi tinggal kita kalikan saja ya. Jadi fatality-nya tinggal kita kalikan dengan 30.000. Jadi karena rasio perbandingan yang dibikin Henrich ini, dia kolek dari kecelakaan kerja yang masuk ke klaim ke perusahaannya dia. Nah,
Yang jadi masalah adalah kita bisa mengukur berapa banyak fatality. Kita tahu di 2018 ada 1. Tapi ketika pertanyaannya ini, based on piramida kecelakaannya Heinrich ini, kita turunkan 1 langkah, pertanyaannya, di UIP, Kalbaktim, berapa banyak major yang terjadi selama 5 tahun terakhir? Ada yang bisa tahu nggak atau bisa sharingkan ke kita semua, berapa banyak major yang terjadi di UIP Kalbaktim selama 5 tahun terakhir? Yang mungkin cedera agak parah lah, tapi nggak sampai meninggal. Susahnya nggak ketemu langsung tuh gini ya, nggak bisa agak interaktifnya, agak keputus ya. Ya. Kecedera. Ya gini ya Mas, mungkin kendalanya di Biro K3 ini kan juga baru dibentuk ya. Kalau nggak salah itu 2018. Jadi ya mungkin mungkin yang tahu nggak sedang tidak ikut dalam Bikon ini, bisa jadi begitu. Oke. Jadi saya simpulkan saja, intinya memang semakin ke bawah, data statistik yang terjadi itu semakin sulit untuk kita dapatkan. PLN bisa tahu, bahkan di PLN ya nggak usah UIP Kalbaktim aja secara unit induk sendiri gitu. Bahkan di PLN pusat pun, untuk tahun 2019 ke bawah gitu ya, kita nggak bisa tahu berapa banyak major yang terjadi. Turun ke bawah lagi, kita juga nggak bisa tahu berapa banyak recordable injuries atau cedera ringan yang terjadi. Bahkan PLN pusat pun, selevel PLN pusat pun di pusat, kita juga nggak punya data berapa banyak nermis, unsafe action, dan unsafe condition yang valid yang terjadi di tahun 2019 dan sebelumnya. Nah, itu yang terjadi. Karena untuk kita mencatat yang di bawah ini ya, itu kan semakin sulit. Karena semakin nggak terdeteksi. Karena yaitu tadi, masalahnya karena tidak dilaporkan salah satunya. Jadi, nyambung lagi ke salah satu kaidah. Ini yang mungkin bisa proven di semua bidang pekerjaan di PLN. Dari William Thompson, ini di sini dia mengatakan bahwa if you can measure it, you can improve it. Artinya kalau kalian tidak bisa mengukur, kalian tidak akan bisa mengimprove sesuatu. Ini di semua aspek pekerjaan kita pasti mengukur. Contohnya saja kita punya KPI, kita punya parameter yang namanya SAIDI-SAIFI, kita punya parameter yang namanya susut atau losses. Itu semua adalah proses pengukuran. Dan dari proses pengukuran itu kita bisa melakukan improvement. Berapa persen yang mau kita turunkan. Kita bisa menentukan target secara lebih valid, secara lebih tepat seperti itu. Nah, ketika kembali ke teori piramida ini, kita mau measure di setiap segmen yang ada di piramida ini, kita cuma bisa measure, kita cuma bisa mengukur itu di fatality saja. Kita mengukur di cedera yang sifatnya major, cedera ringan, nermis, atau unsafe action, unsafe condition, itu kita nggak terukur. Sekarang pertanyaannya, dan pertanyaan ini nggak perlu dijawab ya, gimana caranya kita bisa mengimprovisasi kinerja K3 kalau kita nggak bisa mengukur berapa banyak major, berapa banyak nermis, berapa banyak unsafe action, dan berapa banyak unsafe condition. Ini pertanyaan yang mungkin nggak perlu dijawab, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita ya untuk mulai memahami betapa pentingnya laporan ya, mulai dari sisi bawah. Sampai sini ada yang cukup bisa dipahami ya, atau ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Sedangkan untuk review, ini saya tampilkan untuk review secara nasional di PLN. Ini saya crop kemarin
29 April ya, kemarin siang. User yang sudah terdaftar itu totalnya ada 15.000 sekian. Dari 15.000 sekian, user yang aktif ada 1.100 sekian user yang sudah aktif melaporkan. Terus untuk total temuan yang sudah masuk selama implementasi ya di 2017 termasuk di unit kami dulu di Kalselteng itu yang masuk sampai sekarang sudah ada 70.000, hampir 71.000 finding atau temuan atau ketidaksesuaian. Nah, dari sini kita bisa menjadikan data-data yang sudah masuk ini merupakan bank data atau big data akan hazard yang ada dan yang terjadi di PLN. Nah, jadi sebenarnya sudah cukup banyak ya, hampir mungkin bisa dibilang sudah hampir 20-30 unit induk lah yang sudah aktif atau mulai menggunakan aplikasi Inspekta ini untuk pelaporan mereka. Saya lanjutkan, nah ini untuk review di Web Kalbaktim per kemarin, karena baru disosialisasi hari ini ya. Cuman sudah ada user yang masuk itu sudah ada 31 orang, yang aktif 4 orang, dan total temuannya ada 34 orang. Artinya nanti mungkin dengan teman-teman yang ada di top inspektor ini nanti mungkin bisa saling getok tular lah istilahnya untuk menyampaikan teknisnya nanti. Karena mungkin saya juga akan sampaikan secara teknis juga contoh nanti mungkin kalau teman-teman perlukan. Tapi kalau lihat data yang sudah masuk, sebenarnya aplikasi Inspekta ini sudah cukup mudah untuk dioperasikan, bahkan tanpa kita sosialisasikan. Cuman untuk memahami rohnya itu yang perlu kami sampaikan dulu, termasuk latar belakang yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang ini saya crop barusan tentang apa itu reporting culture. Sebenarnya saya pengen banget bisa diskusi ya, tanya jawab, terutama kita bisa, saya nggak ngomong satu arah ini ya, kita bisa tanya jawab sama teman-teman, karena mungkin dengan metode itu pemahaman kita bisa lebih detail lagi. Ya, cuman karena keterbatasan mungkin kita coba semaksimalnya. Nah, yang saya tampilkan ini adalah tentang data monitoring COVID yang beberapa hari lalu saya print screen dari aplikasi yang bersumber dari WHO juga. Karena kebetulan saya juga menjadi PIC untuk mengkolek data COVID PLN secara nasional, jadi saya tahu persis angka hariannya, berapa yang terkonfirmasi, berapa ODP, PDP, bahkan yang dekis pun atau meninggal ya, itu ada berapa, itu juga kelihatan di saya pribadi. Nah, yang saya mau angkat adalah di sini ada beberapa parameter COVID. Karena ini nanti ada hubungannya dengan reporting culture ya, budaya melaporkan ya. Ini merupakan potret dari negara kita seperti apa reporting culture Indonesia dibanding dengan negara lain. Mohon maaf kalau saya boleh buka diskusi ini sama teman-teman. Di sini ada 4 kriteria ya. Ada confirm, ini maksudnya orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Ada critical, terus ada death atau meninggal, sama ada recover. Kira-kira kalau dalam terminologi K3 yang kita pahami ya, case confirm itu apakah masuknya kategori apakah itu unsafe action, unsafe condition, nermis, atau accident. Mohon maaf, kira-kira ada nggak teman-teman yang bisa ngasih pendapat biar kita bisa buka diskusi ini untuk case confirm. Ada yang boleh kasih pendapat salah satu? Ini saya nggak ngetes ya, memang mau benar-benar pengen diskusi ini. Kalau Mas Boga mungkin kalau confirm mungkin unsafe condition.
Oke. Atau sudah fatality ya? Ya, tentukan saja, Pak. Kita diskusi ini, Pak. Ya. Mungkin udah unsafe condition itu udah. Oke, unsafe condition. Ada lagi yang berpendapat lain? Biar nggak cuma Pak Arif aja nih. Sama Mas, kalau confirm Biar beda itu accident. Oke. Yang accident Mas siapa tadi? Joel. Joel. Oh, Mas Joel. Kalau salah mohon Siap. maaf ya, bukan orang ketiga. Siap. Oke, sekarang kita dari confirm ada yang mengatakan bahwa itu unsafe condition, ada yang mengatakan bahwa itu adalah accident. Sekarang kalau critical, kira-kira masuk kategori apa ini? Hermes. Kritis orangnya, nermis. Okay. Exactly. Kalau dead, meninggal, sudah jelas ya. Kalau dead, itu fatality, betul. Jadi accident dan fatality. Jadi benar. Cuman untuk kasus confirm ini yang tepat adalah unsafe condition. Jadi terkonfirmasi positif COVID itu bisa jadi dia nggak meninggal, nggak sampai meninggal. Bahkan banyak juga yang orang yang sudah terkonfirmasi tapi dia terkonfirmasi COVID tapi dia positif tapi dia sehat-sehat saja. Artinya dia asimptomatis, dia nggak punya gejala apapun. Jadi ini merupakan gambaran apa itu budaya melaporkan di Indonesia. Saya cuma mau bandingkan aja. Teman-teman bisa fokus di sini untuk lihat negara kita bandingkan dengan India. Jadi di sini kelihatan ya. Kelihatan nggak angkanya di situ? Kalau nggak kelihatan, saya bacakan ya. Di Indonesia ini yang meninggal, di Indonesia ini yang meninggal 590. Di India 592. Cuma selisih 2 orang ya. Anggap aja sama lah, karena cuma selisih 2 orang. Jadi cuma 590. Ini yang meninggal, artinya angka fatality-nya sama. Terus kita lihat ke confirm-nya. Confirm tadi kan unsafe condition-nya. Kita bandingkan Indonesia dengan India, karena kebetulan yang angka meninggalnya sama, jadi yang apple to apple ya ke sini ya. Di India, yang sudah confirm ternyata sudah 18.000. Sedangkan di Indonesia ini baru 6.000-an sekian. Artinya apa? Kalau kita lihat parameter yang sudah, kalau kita cuma melihat parameter dari sisi confirm aja, Indonesia merupakan negara yang rendah terkonfirmasi positif COVID. Apakah itu merupakan statement positif? Kalau menurut saya, justru yang kita lihat adalah accident itu kita lihat dari death-nya, meninggalnya. Jadi yang selama ini sering di media sampaikan itu yang disorot utama, parameter yang jadi tolak ukur utama adalah yang confirm saja. Padahal terjemahnya Indonesia ini, 6.000 ini belum tentu cuma 6.000 saja. Artinya kalau kita compare sama India, memang rasio kematian dengan konfirmasi positif sebenarnya yang normal ya kayak India ini. Jadi 500 banding 18.000. Artinya sebenarnya di Indonesia itu bisa jadi angkanya mirip sama India. Ada selisih 12.000. Artinya ada 12 ribuan orang yang dia sebenarnya positif COVID. Cuman dia belum terkonfirmasi. Entah karena orang itu terlambat di swab, terlambat dia dapat indikasi untuk yang menyatakan bahwa dia positif ya. Artinya secara performa sebenarnya lebih bagus India karena mereka untuk menyaring unsafe condition-nya itu lebih banyak. Dan ini mungkin akan terbukti ketika kita lihat data ini ya, data recovered-nya. Nah, di sini maaf saya ketutup tadi. Jadi terbukti India dengan metode itu, dia mendeteksi lebih banyak orang yang positif duluan, dia bisa merecovery orang yang lebih banyak juga. Jadi di sini kelihatan kan 3.000 orang sudah sembuh, sedangkan di Indonesia 700 orang yang sembuh.
Nah, ini merupakan salah satu potret ya, bahwa sebenarnya memang ada sudut pandang yang perlu pahami, bahwa mana yang fatality, mana yang reserve condition, dan poin intinya adalah jangan menjadikan banyak unsafe condition yang kita laporkan itu adalah performa negatif. Justru dengan kita melaporkan banyak unsafe condition, case-nya seperti India ini, dia bisa mendeteksi 18.000 unsafe condition, dia bisa merecovery orang lebih banyak, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, ini ada beberapa tabel lagi. Cuman saya kira perbandingan Indonesia dan India ini sudah cukup mewakili. Saya lanjut ya. Nah, yang paling mendasari saya ingin sampaikan bahwa ada banyak sekali teori tentang safety culture atau budaya K3, dan saya coba untuk sampaikan salah satu yang menurut saya itu paling ringkas dan paling mudah dipahami teman-teman semua. Ini saya ilustrasikan seperti sebuah pohon ya. Jadi budaya K3 itu kita ilustrasikan seperti sebuah pohon, di mana goal-nya yang sering kita teriak-teriakkan sebagai target, baik di KPI maupun di pemerintahan ya, di Kemenaker, itu adalah zero accident. Jadi kalau zero accident itu kita analogikan sebagai buah jeruk. Jadi kalau tujuan kita nanam suatu pohon, ya agar kita bisa menuai buahnya ya, menuai buahnya jeruk seperti itu. Nah, cuman agar kita bisa mendapatkan tujuan yang kita capai, ibarat sebuah pohon, biar kita bisa mendapatkan buah jeruk ya, yang manis, ternyata ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Jadi analogi pohon ini, kalau kita mau nanam pohon itu kita harus perhatikan akarnya, kita harus perhatikan batangnya, kita harus perhatikan rantingnya, kita harus perhatikan daun-daunnya, dan semua aspek menyeluruh dari satu pohon itu. Nah, analoginya untuk membangun budaya K3 itu adalah seperti pohon ini. Artinya ada beberapa aspek yang harus dipenuhi agar budaya K3 atau safety culture itu hidup. Yang pertama dan paling mendasar itu adalah reporting culture atau budaya melaporkan. Jadi budaya melaporkan itu merupakan contohnya adalah seseorang ketika dia merasa nyaman, atau dalam suatu unit, dalam suatu perusahaan, seseorang itu merasa nyaman dia untuk melaporkan unsafe action, unsafe condition, near-miss, dan accident itu mereka bisa melaporkan dengan bagus, itu adalah salah satu bentuk dari positive reporting culture. Lalu didukung lagi dengan safety leadership. Safety leadership ini dukungan manajemen atau top manajemen dalam membangun budaya K3. Karena kita bayangkan saja pohon kalau tanpa batangnya juga pasti ambruk. Jadi memang safety leadership atau dukungan dari top manajemen itu juga sangat penting dalam membangun budaya K3. Lalu yang selanjutnya adalah risk awareness atau pengetahuan kita akan risiko. Jadi kita bisa mengetahui apa itu unsafe action, unsafe condition. Nanti coba habis ini kita simulasi kuis. Biasanya kalau di offline di kelas itu saya bisa simulasi kuis, dan itu cukup efektif untuk meng-aware teman-teman semua bidang ya, bagian yang lain, seluruh pegawai dalam mengetahui apa itu risiko. Dan yang terakhir, ini adalah worker involvement atau keterlibatan semua pekerja. Jadi dalam membangun budaya K3 itu sangat tidak mungkin untuk cuma dilakukan oleh pejabat K3 saja. Jadi worker involvement ini harus bisa menginvolve semua bagian pekerja. Sebagai contoh atau gambaran yang paling real di negara maju, kita ambil contoh Jepang saja. Di Jepang itu sudah tidak ada yang namanya pengawas K3. Artinya pengawas pekerjaan itu mereka memang sudah punya
kemampuan, dia sudah punya spesifikasi di dirinya terkait pengetahuan dasar-dasar tentang apa itu K3, apa itu risiko. Jadi itu sudah terintegrasi dengan baik dalam setiap individu di setiap pekerja mereka. Jadi memang ke depannya memang K3 ini didesain untuk enggak terus-terusan, enggak lama gitu. Artinya K3 ini sebagai pematik aja, pemicu awal ketika seseorang seluruhnya sudah berbudaya K3, sebenarnya orang K3 nggak perlu banyak. Mungkin cukup dia yang sifatnya cuma audit saja atau supervisi yang sifatnya temporary dan itu nggak menjadi rutinitas. Itu potret penerapan K3 yang sudah jalan di beberapa negara maju. Contohnya ya seperti Jepang itu tadi. Jadi karena budaya disiplinnya mereka juga sudah tinggi ya, mereka bisa ke situ. Dan Indonesia mungkin sedang dalam tahap ke situ juga kali ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau memberi feedback terkait slide ini? Bisa saya lanjut? Saya lanjut ya? Lanjut, Mas. Lanjut. Oke. Nah, di PLN, gambaran-gambaran seperti ini adalah contoh dari unsafe action, unsafe condition, remis, accident ya. Contoh-contoh seperti ini banyak terjadi di PLN. Dan dari hal-hal yang demikianlah kecelakaan itu terjadi. Nah, di aplikasi Inspekta kita kita sederhanakan dari piramida kecelakaan tadi menjadi empat parameter ya. Yang pertama adalah unsafe condition, atau kondisi tidak aman. Yang kedua, unsafe action. Yang ketiga, near miss, atau hampir celaka. Contoh ya, saya ulangi lagi dari awal, unsafe condition ini kalau ada kondisi tidak aman, misalkan ada tangga, atau peralatan kerja yang dia sudah rusak atau enggak semestinya dipakai, itu merupakan contoh dari unsafe condition. Terus unsafe action ini hubungannya dengan perilaku pekerja ya, perilaku pekerja. Dia bekerja dengan sikap yang tidak benar atau dia tidak kompeten, itu masuk unsafe action. Terus near miss apabila terjadi kejadian ya, insiden, suatu momen yang terjadi, tapi momen itu menyebabkan hampir terjadi kecelakaan, tapi orang itu belum celaka. Jadi misalkan ada seorang terjatuh dari tangga, tapi dia tidak cedera atau belum ada kerugian apapun, itu merupakan near miss. Nah, sedangkan untuk accident adalah jika seseorang sudah jatuh gitu ya, dari tangga dan dia mungkin kakinya cedera atau kepalanya cedera, intinya ada kerugian, itu sudah masuk kategori accident. Saya kira ilustrasi ini cukup mudah dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, sekarang saya coba ya kita buat kuis. Biasanya ini bisa efektif di offline, tapi saya nggak tahu apakah bisa efektif juga di Zoom, tapi mari kita coba ya. Mohon untuk teman-teman siapkan gadgetnya. Ini kan banyak yang login Mas Ulil, pakai. mohon izin, mungkin linknya bisa dikirim ke chat di di Zoom ini, jadi semua bisa langsung diklik. Oke. Ini sebenarnya nggak perlu diklik, jadi teman-teman cukup masuk ke Kahoot. Sebentar, saya stop share dulu. Teman-teman bisa termonitor ya.
Termonitor nggak? Bisa. 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 Ya. Nah, teman-teman silakan buka browsernya masing-masing. Lalu diketikkan kahoot.id. Ini ada yang bisa masuk ya. Game pin-nya masukkan sekian. Sekaligus saya trial apakah bisa kita zoom pakai aplikasi kuis Kahoot ini. Ini partisipan yang masuk berapa ya, Mas Fauzan? Ada 53, Mas. Oke, ada 50. Asal masuk 40 aja kayaknya cukup ya. Nanti bisa kita mulai. Jadi kuis ini walaupun kesannya main-main ya, tapi ini justru jadi sarana yang efektif untuk mengenalkan apa itu reporting culture, apa itu awareness, risk awareness. Jadi kita bisa mengenalkan ke seluruh pegawai apa itu unsafe action, risk accident. Dulu betul nggak? Mana yang sih mana yang mana? Nah, coba dicek dulu ya. Nggak sampai salah. Kalau background musik dari situ kedengeran nggak ya? Nggak ya? Enggak, Ada Mas. yang dengar background musiknya nggak? Nggak ya? Oke. Cek. Oke, saya Atau bisa kita mulai sekarang aja ya? Ketiga 5 lah. 2 orang lagi. Oh, malah kurang nih. Oke, 1 menit lagi aja lah. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi di sini akan ada gambar dan teman-teman silahkan pilih mana apakah itu merupakan unsafe action, unsafe condition, risk, atau accident dari gambar yang tampil di sini. Kelihatan ya? Mungkin yang koneksinya agak lambat ya, mohon maaf. Ini adalah gambar dari tiang
Tiang distribusi ya. Oke. Jadi itu merupakan unsafe condition. Mohon maaf yang jawab unsafe action. Ada mau ngasih pendapat 4 orang? Biasanya di offline juga nggak ada yang ngaku sih. Kalau apalagi kayak gini ya kayaknya tambah nggak ngaku lagi. Jadi karena di situ tidak ada person ya, tidak ada seseorang, tidak ada yang kaitannya dengan perilaku kerja, itu merupakan unsafe condition atau kondisi tidak aman. Kira-kira judulnya apa kalau dari case gambar tadi? Judul temuannya? Yang keropos, Mas. Ya, tiang. Betul, tiang keropos ya. Jadi tiang TM20 cafe keropos itu merupakan unsafe condition atau kondisi tidak aman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, selanjutnya mudah-mudahan kelihatan itu. Kayaknya keputus ya. Keputus ya Mas Fauzan? Aduh, jangan putus, sudah benar ini. Share screen-nya. Iya. Mungkin bisa di-share screen lagi, Mas Ulil. Oh iya, saya juga korek ini. Waduh. Alhamdulillah ya Allah. Ini yang keputus saya aja atau keputus semua? Enggak, Pak, ini bagus masih saja, bisa. Pak. Lanjut. Lanjut. Lagi asik ini sudah. Siap. Oke, jadi Benar dua ini. itu Kalau nanti benar dua, Mas. hadiahnya nanti minta Pak Arif aja ya. Oke, jadi itu adalah unsafe condition atau kondisi tidak aman. Jadi kira-kira dikasih judul apa kalau kayak gitu? Itu dari lokasi pembangkit ya. Kira-kira judulnya apa? Pencemaran cerobong. Pencemaran cerobong asap. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita mungkin bisa kasih judul pencemaran cerobong asap yang melebihi nilai baku mutu ya. Karena teman-teman lingkungan pasti ada parameternya. Oke, ini Mas Fauzan kayaknya pernah ikut ini, jadi pasti benar semua dia kayaknya nih. Oke, kita lanjut. Wah, parah lu, Fauzan. Ya, udah lewat. Lanjut. Ini pemain sulap ini pasti. Mas, Kayaknya ini kejut. Benar. Aku Gimana sih, Tok? Oh iya. Itu unsafe action ya, atau perilaku tidak aman. Ada 2 orang yang jawab unsafe condition sama normis. Sebenarnya kalau kita diskusikan, bisa jadi kalau seseorang itu punya alasan yang tepat untuk mengatakan itu normis gitu ya, mungkin di bayangan dia lihat bahwa orang itu hampir jatuh ya, bisa jadi kayak itu. Cuman dalam hal ini lebih dominan bahwa itu adalah unsafe action atau perilaku tidak aman. Oke, kita lanjut ya. Mas Ulil. Siap.
Mas, Silakan, Pak. yang tadi yang pembangkit itu unsafe condition maksudnya gimana ya? Jadi pembangkit itu punya unsafe condition berupa cerbong asap yang melebihi baku mutu, Pak. Jadi ceritanya tadi cerbong asapnya itu tadi kan dia ngeluarin asap tuh. Di situ ada orang yang sedang kondisi, Pak, kalau di situ kita nggak sedang potret perilaku seseorang. Jadi di pembangkit yang keluar cerbong asap tadi fokusnya ke asapnya, cerbong asapnya, ke asap yang keluar dari cerbongnya, maksudnya seperti itu. Jadi itu merupakan unsafe condition atau kondisi yang tidak aman. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Oke, Mas, terima kasih. Atau kita lanjut dulu ya? Kita lanjut dulu. Nanti banyak ilustrasi yang bisa biar kita lebih memahami apa itu unsafe action. Masih banyak gambar di sini. Lagi nge-gym ini. Lagi parkur ini, lagi parkur. Oh, benar, break mention. Salesnya Bang Joel itu. Oke. Nyaris benar semua ya. Satu orang yang punya penglihatan, dia bisa menerawang mungkin. Jadi dia bisa menerawang gambar itu seakan-akan bergerak. Orang itu mau jatuh, bisa jadi itu. Itu mau kepleset tadi, Pak, kayaknya, Pak. Ya kalau yang dilihatnya orang itu hampir terpleset, betul jatuhnya karena remis. Cuman dalam konteks ini kita nggak melihat dia hampir jatuhnya, tapi dia sedang melakukan pekerjaan dengan perilaku yang tidak aman lah. Intinya seperti itu. Kita lanjut. Mas Fauzan disindir terus ngalahin kayaknya. Jangan ngalah juga, Mas. Jadi nggak enak saya sindir malah terus disalahin gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Jangan gitu belajar. Gambarnya nggak keluar-keluar ya? Nggak muncul gambar. Nggak ada gambar. Oke. Apa ini ya? Gambarnya ini orang berdiri. Ini orang ya, Pak? Oke, kayaknya masalah koneksi. Jadi sebenarnya tadi gambar orang yang sedang manjat di atas tiang, dia tanpa body harness, juga naiknya juga tanpa tangga. Waktunya. Oke, coba kita lanjut ya. Kayaknya koneksinya Happy dong bel itu. sedikit sendat ini. Hadiahnya dibagi rata aja sudah. Koneksinya sendat-sendat nih. Kendalanya Aduh. bonus lah ya. Ganti nickname lagi. Bonus. Kita ulang musim Tali depan aja. aja. Bisa dibatalin juaranya. Masa ini nggak bisa dibatalin? Kayaknya Pak. Semangat sekali kamu, Joel. Ini biar menaikkan acara. Koneksinya lagi 8-0-3-5. nggak oke ya. Ini, aduh.
Koneksinya Ini lagi kantor pakai apa sih? Punya Pak Ulil. Gratisan. Strumnet ini Strumnet. Strumnet iki. Berapa tadi Pakai pinnya? Strumnet kita. Berapa pinnya? Oke. Kita Aduh, lanjut udahlah. ya. Kita ya Pak, anu aja Pak. Ikut aja Pak udah langsung. 8 cio leo. Atau langsung kita skip ke yang pertanyaan terakhir aja ya. Nah, ini bisa nih. Yang kelihatan bisa jawab nih. Aduh, itu unsafe condition itu. Ada yang jawab nih. Itu unsafe condition, Pak. Unsafe condition, Pak. Oke, 8 orang bisa jawab, berarti koneksinya. Oke, kita lanjut. Itu adalah unsafe condition. Udah mulai enggak ya? Kita lanjut. Kayak keluar. Ini maaf kayaknya koneksi saya yang jelek. Oke. Next. Ya, Pak Anies kok nggak gerak? Ada yang iseng jawab tapi bisa masuk. Ada tanya, Mas. Soalnya itu ada yang mau bertanya, Mas. Siap. Tadi saya mau bertanya ya benar. Mas, saya mau nanya, Nermis tadi itu seperti apa Mas ya penggambarannya? Jadi nermis itu hampir celaka. Jadi misalkan kita lihat seseorang ya, hampir ada palu jatuh gitu misalkan di lokasi proyek, palu jatuh itu hampir kena kepala pekerja yang di bawah, itu masuk kategori nermis. Atau apapun itu ya, jadi misalkan tang potong jatuh ke bawah, intinya hampir kena seseorang, tapi belum muncul kerugian, itu masuk kategori nermis atau hampir celaka. Contoh ekstrim lagi misalkan kayak seseorang misalkan. Sorry, suaranya putus-putus. Enggak lanjut Mas. Gimana ya? Coba. Atau boleh gini, yang mau tanya bisa sambil di menu chat aja. Kalau chat kan nggak putus-putus nih. Bisa silakan ketik di situ ya, jadi biar saya baca ya, kayak live Instagram. Sorry, kuisnya ini saya selesaikan dulu aja ya. Oke. Biar nanti kelihatan, maksudnya tuntas kuisnya walaupun sendat-sendat. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau nggak bisa lihat ya nasib. Oke, kelihatan? Action. Ayo. Unsafe action. Oke, satu orang yang jawab. Unsafe action, benar. Tapi yang jawab satu orang adalah unsafe condition. Oke. Rupanya. Amazing. Itu belum sinyalnya bagus loh Pak Fuad. Ini nipnya bisa dicatat ini ya. Tolong Pak hadiah dikirim ke ruang sebelah. Tidak aman. Oke, sekarang kita lanjut balik ke slide ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan bisa pakai fitur chatnya ya. Sekarang kita lanjut. Ada yang tanya? Saya Pak. Fitur. Siap, silakan Pak. Saya lagi ngetik, cuman
daripada saya memotong, daripada saya menjelaskan ini, untuk yang cerobong asap tadi pembangkit ya untuk PLTU. Siap. Kenapa kok dijadikan unsafe condition? Padahal kalau kita lihat ya pembangkit itu kan ya itu yang kita bangun gitu dengan segala unsafe condition-nya atau segala proteksinya yang dicerobongin terhadap ini mekanisme asap atau partikel terhadap ini keluaran dari Nah itu kenapa kok dijadikan unsafe condition padahal sedangkan kita tahu itu pembangkit yang di mungkin itu jadikan saya tanya aja kenapa kok suaranya jadikan unsafe condition. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Halo? Sudah Pak? Ya. Halo? Nah. Bisa diulang dengan ringkasnya Pak? Kenapa intinya unsafe condition cerobong? Ya, cerobong asap itu kenapa dijadikan condition padahal kalau kita bangun di pembangkit untuk konstruksi itu tuh biasa ada monitoring untuk memonitoring asap atau partikel yang akan keluar dari cerobong itu. Nah, padahal untuk yang keluar dari situ kan ya masih aman gitu ya. Maksudnya menurut Bapak itu harusnya masuk unsafe action gitu ya? Atau itu bukan merupakan unsafe condition dan bukan merupakan ketidaksesuaian? Maksud Bapak yang mana? Apakah itu mau Bapak arahkan ke unsafe action atau mau diarahkan ke itu bukan masuk ketidaksesuaian? Iya, kalau menurut pendapat. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Nah, itu pasti yang sudah ya safe lah katakanlah. Kalau nggak unsafe, kenapa didirikan gitu aja sih maksud saya pertanyaannya. Terima kasih Pak. Sorry Pak, barusan. Kalau asapnya putih masih bagus sih, asap hitam yang nggak bagus. Nah, betul. Itu. Oke. Sekernya itu. Setuju. Jadi contoh ilustrasi tadi adalah asap yang melebihi baku mutu. Jadi kalau ya anggap aja putihnya itu ada baku mutu yang lebih di situ. Jadi maksudnya kayak gitu ya. Jadi kalau memang masih putih dan memang semuanya sudah memenuhi baku mutu, yaitu nggak masuk temuan, memang betul. Karena saya tadi nangkepnya yang bertanya Bapak mau mengkategorikan bahwa itu adalah unsafe action, itu juga bisa juga. Jadi ceritanya gini Pak, misalkan itu pembangkit atau semua apapun yang ada di PLN itu kan pasti kendali kita, Pak. Bahkan termasuk tiang keropos pun itu kan kendali kita. Ada teori yang menyatakan bahwa semua penyebab kecelakaan itu adalah unsafe action, itu bisa benar. Jadi kenapa sih tiang keropos? Ya karena kita tidak melakukan inspeksi, atau kita tidak melakukan perbaikan pekerjaan. Nah, kita tidak melakukan perbaikan atau pekerjaan yang seharusnya dikerjakan itu merupakan unsafe action. Jadi teori yang itu benar juga, cuman dalam hal ini kita mau lebih spesifikkan temuan itu adalah unsafe condition. Jadi mungkin gambarnya ya Pak, yang tadi kalau asapnya putih itu dianggap salah, ya it's okay. Gambar itu tadi salah, nggak mewakili kondisi unsafe condition yang sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan dari case gambar tadi adalah cerobong asapnya tadi mengeluarkan asap yang melebihi baku mutu, case-nya di situ. Terus kalau jadi ada asumsi tadi ya Pak ya? Ya, ada mungkin asumsi. Kalau tadi warna asapnya hitam itu. Ya, betul. Tapi itu bisa dua sih, unsafe action dan unsafe condition itu. Putih kan mungkin juga ada baku mutu yang melebihi juga kan dari
dari situ walaupun warnanya putih ya. Saya bukan orang lingkungan tapi sate. sangat jadi mungkin itu kan bisa dilihat dari monitoringnya ini aja sih apa CHAMS ya kan, di CHAMS. Nah itu kalau nggak ada CHAMS itu ya kita nggak bisa lihat itu secara apa kasat mata yang nggak kelihatan. Itu sih Pak. Ya, kalau memang dari awal itu, kita nggak unsafe ya, nggak unsafe condition, yang penting mungkin desainnya pakai cerobong apa gitu kan. Mungkin dari situ bisa dilihat gitu ya. Pakai PLTS, kalau nggak unsafe asap tuh ya pakai PLTS sudah aman itu pasti. Betul. Oke Pak, itu aja Pak. Oke. Clear. Siap. Terima kasih Pak Fuad. Ini ada yang pertanyaan, Inspekta ini kepanjangannya apa? Ya, sebenarnya nggak ada kepanjangannya, Inspekta cuman branding ya, diambil dari frasa inspeksi sebenarnya. Ya kayak Instagram. Dari tadi lu tuh nanya Pak, nggak jawab-jawab. Iya. Baru koneksinya ngadat ini. Ya, tanya aja Jul. Saya lanjut slide presentasinya ya. Nah, kita lanjut ke definisi. Definisi ini sudah ada di surat lampirannya IVP HSSE ya. Jadi sudah dilampirkan. Jadi definisi ini adalah menjadi acuan yang baku, standar yang dapat digunakan teman-teman untuk menentukan apakah itu unsafe action, unsafe condition, NERMIS, atau accident. Jadi ini ya sama kayak perundang-undangan, setiap ada perundang-undangan pasti di situ ada muncul istilah-istilah ya. Nah sama di Inspekta juga kita bakukan dari 4 ini juga kita ambil dari sumber-sumber kayak OHS-nya internasional ya, referensinya ini juga mengacu ke situ, dan juga kita sesuaikan dengan Perdir 250 sampai 251 ya, 252. Saya mau cuman ngangkat sebuah topik. Maaf, kalau Wipkal Baktim yang paling dominan, project itu di pembangkit atau transmisi? Transmisi ya, oke. Transmisi berarti paling banyak tower ya. Tower transmisi mungkin 150 kV. Kalau pertanyaannya, misalkan tower itu roboh, ada salah satu tower itu roboh, ambruk gitu ya. Udah dipasang konduktornya roboh, itu masuk kategori mana? Menurut pendapat teman-teman masuk kategori mana kalau ada tower transmisi roboh? Kena angin gitu. Accident ya. Kita semua sepakat accident. Karena sudah ada kerusakan aset di kita ya. Kalau misalkan suatu tower dia berdiri, terus misalkan ada pohon yang roboh, terus pohon roboh itu ngerobohin towernya, dan beberapa rusuknya tower itu patah. Jadi di rusuk tower yang siku itu kan ada yang patah gitu kan, karena kerobohan pohon. Condition. Itu kan kerusakan aset juga. Tapi asetnya rusak tuh. Itu kira-kira masuk kategori apa? Accident karena rusak. Oke. Ada yang bilang unsafe condition? Ya, unsafe condition. Silakan teman-teman debat. Saya unsafe condition. Oke, silakan yang unsafe condition debat sama accident ya. Nanti saya tenangin. Tapi kalau dia lagi ROW yang motong pohonnya itu sampai kenain tower itu unsafe action. Oke. Itu case khusus ya. Kalau misalkan pohonnya roboh dengan sendirinya atau faktor alam misalkan. Ya, itu unsafe condition. Artinya dia kenain tower, ada member yang rusak, kita jangan manjat karena kondisinya sudah nggak bagus tower itu. Betul. Kenapa nggak accident? Padahal ada kan nggak roboh. Kerusakan aset di situ. Tapi kan ada kerusakan aset di situ. Tapi belum fatal, Pak. Belum jatuh atau gimana. Ini tergantung case-nya. Membernya ada beberapa yang rusak atau gimana. Tapi kan ada kerusakan aset di situ.
Kalau misalkan ada orang ngeyel kayak gitu ya. Tapi kan ada kerusakan aset di situ. Masih bisa digunakan Pak itu Pak. Misalkan patah yang nggak bisa digunakan lagi. Ada member yang patah dan nggak bisa Tower digunakan. tower masih berdiri dan beroperasi kan? Artinya tower masih berdiri, masih bisa dipakai. Siap. Oke. Itu pohonnya Tower sebesar masih- apa, Pak? Bisa mematahkan lengannya itu, Pak? Ya, misal. Karena kalau sudah ada konstruksi, biasanya yang unsafe condition yang pohon ya. Udah kita bicara dipotong pohon, semua. pohon Oke. ya, itu sudah dipotong. Oke, enggak, ini case misal Pak, saya mau angkat aja untuk kita diskusikan bedanya unsafe condition dan accident. Jadi misalkan nih di situ kelupaan seseorang. Selama masih itu beroperasi listriknya, masih bisa mengairkan listrik, saya rasa unsafe condition Pak. Siap, belum accident. konsisten ya di situ. Sekarang saya bawa ke contoh ke tiang distribusi. Misalkan tiang distribusi TM20 Cafe, teman-teman pasti familiar kan ya? Di sekitar rumahnya pasti lihat tiang distribusi. Tiang 20 Cafe itu berdiri, dia ada track skur, kayak seling baja, kayak kawat baja yang narik di situ. Kalau misalkan tiang itu ditabrak mobil dan tiang itu roboh, patah gitu kan, kita sepakat ya accident. Sekarang kalau misalkan yang ketabrak adalah track skurnya atau seling bajanya tadi, itu ditabrak mobil dan patah, aset kita rusak, seling di situ. Apakah itu masuk unsafe condition atau masuk accident? Masih berdiri towernya. Tiangnya masih berdiri. Tiangnya masih berdiri. Nah, sekarang skurnya itu enggak Pak? Kan banyak nih skur yang miring di jalan-jalan. Tiangnya nggak roboh. Itu gimana? Enggak ya? Siap. Kalau skurnya patah, berarti itu masuk accident karena mana ada kerugian. Karena ada kerugian, oke. Ada yang bilang accident. Jika juga kita ganti selingnya, kan gitu. Oke. Nah, sekarang ada beda pendapat di antara kita ya, antara teman-teman. Dan mungkin ini nanti bisa banyak case yang kita inputkan temuan atau ketidaksesuaian itu, kita bisa beda pendapat apakah itu unsafe condition atau accident. Ketika ada beda pendapat, teman-teman admin terutama dan moderator ya, teman-teman PJK 3 ini harus bisa menengahi itu. Kita kembalikan ke definisi. Jadi contoh case yang saya angkat tadi pertama, misalkan ada tower terus ya tower berdiri, katakanlah kelupaan, di situ ada pohon yang roboh terus mematahkan chambernya. Pertanyaannya adalah yang bisa menentukan itu unsafe condition atau accident adalah pertanyaannya, apakah chamber itu merupakan material utama, subchamber yang kecil kayak gitu di situ, merupakan material utama dari transmisi atau enggak? Belum ada jawaban. Saya bawa ke tiang distribusi ya. Jadi misalkan di tiang distribusi tadi, kalau yang patah adalah track skurnya, talinya itu tadi, tali bajanya itu tadi yang patah. Kalau itu yang patah, pertanyaannya adalah track skur itu merupakan material utama atau enggak? Material distribusi utama atau enggak? Enggak. Di track skur itu bukan material utama. Bukan material utama. Betul. Jadi track skur itu bukan material utama. Artinya kalau itu bukan aset utama dan terjadi kerusakan di situ, itu masih jatuh ke unsafe condition. Tapi kalau kerusakan itu terjadi pada aset utama, jadi kuncinya ini, apakah yang rusak itu aset utama, material utama atau enggak? Kuncinya di situ, Pak, untuk membedakan unsafe condition dan accident. Kalau kerusakannya misalkan di mesin pembangkit crankshaft-nya rusak, itu merupakan aset utama, itu berarti masuk kategori accident. Ini terutama untuk peralatan ya, karena ruang lingkup accident kita kan bukan cuma untuk person saja, tapi juga jatuh ke aset yang kita kelola, itu kita definisikan juga, kita petakan juga mana yang unsafe action, mana yang unsafe condition, mana yang udah terjadi accident sesuai Perdir 251 252 kalau nggak salah tentang aset
ketenaga listrikan. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman. Jadi nanti mungkin di proyeknya masing-masing, kalau ada kerusakan peralatan, silakan dideteksi itu yang rusak di peralatan utama atau peralatan yang sifatnya aksesoris. Kalau itu terjadi kerusakannya di aksesoris, itu masuk kategori unsafe condition. Tanya, Pak. Sampai sini bisa dipahami ya? Siap, silakan Pak. Untuk yang menjustifikasi dia itu peralatan utama atau yang nggak utama, itu siapa ya Pak? Yang bisa yang berwenang ya? Kalau itu kita pasti secara ada. asumsi kita bisa melihat di sana, bisa kita ngomong masalah itu tidak peralatan utama gitu. Tapi kan beda lagi persepsinya gitu. Kalau misalkan ada teman-teman K3 waktu ini sekeliling gitu ya. Untuk justifikasi itu saya belum dapat aspek legalnya dari PLN sih Pak. Cuman ketika saya tanya teman-teman distribusi, saya minta tabel MDU, material distribusi utama, itu ada di situ. Terus ketika saya tanya teman-teman transmisi, mana sih yang merupakan material transmisi utama, itu mereka bisa kasih, oh kriterianya ini. Gitu. Termasuk material utamanya pembangkit, misalkan crankshaft, kalau cuman alarm itu ternyata aksesoris, terus material utamanya aja, mana aja kayak generator, misalkan. Nah, yang gitu-gitu itu bisa kita tanyakan ke teman-teman Pak. Cuman mungkin nanti saya bisa tanyakan juga langsung ke legalnya ya, yang menentukan dari korporasinya standarnya ini seperti apa. Cuman batasannya di situ. Kayaknya sepertinya ada Pak untuk entah itu berupa SPLN atau edaran dari Kadif di masing-masing bidang ya. Tapi kata kuncinya itu sih Pak. Kata kuncinya itu. Mungkin nanti saya bisa carikan juga detailnya ya. Ini acuannya mana gitu. Cuman ini sebenarnya udah jadi pakem juga di teman masing-masing bidang sih, kayak teman-teman distribusi itu pasti udah tahu, terutama bagian perencanaan ya, mereka udah tahu itu material distribusi utama itu tiang, konduktor, terus isolator, traverse, yang gitu-gitu itu. Mungkin itu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain teman-teman? Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan ya, intinya rohnya adalah mudah-mudahan ilustrasi pohon ini tadi bisa dipahami dengan baik teman-teman semua, karena nggak mungkin kita bangun budaya K3 yang bagus itu tanpa diawali reporting culture yang baik. Jadi kalau nggak ada yang lapor, tahu-tahu meninggal aja gitu, itu kita nggak akan pernah melakukan perbaikan performa kinerja kita, khususnya di K3 ya. Terus saya akan sampaikan kapan Inspekta ini digunakan. Ketika pelaporan bahaya ini bisa kapan saja momennya. Beda dengan inspeksi. Kalau inspeksi kan kita memang sengaja mau cari masalah ya. Kita punya checklist untuk melakukan inspeksi gitu. Inspeksi ini bisa oleh teman-teman K3L secara rutin, bisa teman-teman TM, TT, termasuk ruang lingkup ROW itu masuk ke situ juga. Terus inspeksi mesin pembangkit, inspeksi SLO, mungkin oleh teman-teman Pusertif atau lembaga SLO ya. Dan pelaporan bahaya ini ketika ada seseorang bekerja dan dia menemukan bahaya, itu bisa masuk ke situ. Termasuk ketika audit SMK 3, mungkin teman-teman pasti sudah SMK 3 kan ya. Ketika ada audit, baik itu internal maupun eksternal, yang jadi temuan audit itu kan pasti ketidaksesuaian, karena dia memasukkan ketidaksesuaian dengan referensi tertentu mungkin di PP 50 2012 itu kan. Nah, itu masuk ketidaksesuaian yang bisa diinputkan juga ke dalam aplikasi Inspekta. Termasuk audit proper ya, audit lingkungan, mana-mana ketidaksesuaian dengan aspek legal yang berlaku, itu masuk ketidaksesuaian juga yang bisa diinput di Inspekta. Oke, sekarang kita lanjut untuk flowchart-nya.
Untuk flowchart-nya, intinya saat ini ada 3 otoritas user. Yang pertama inspektor, moderator, sama admin. Inspektor ini sesuai intinya seluruh pegawai ya, bisa dilakukan oleh seluruh pegawai, jadi seluruh pegawai dan beberapa WIP yang lain di Jawa itu mereka juga sudah meregisterkan teman-teman vendor sebagai inspektor. Jadi mereka melibatkan vendor juga untuk menjadi inspektor, dan moderatornya adalah teman-teman yang sebagai K3, sebagai PJ K3 itu mereka dijadikan moderator untuk mereview temuan yang diinputkan oleh inspektor. Jadi tugas inspektor tadi menentukan apakah temuan itu unsafe action, unsafe condition, miss, dan accident. Jadi itu tugasnya inspektor ya. Dan kalau salah, seandainya inputan inspektor itu tadi salah dalam mendefinisikan, itulah tugasnya moderator. Dia melakukan review atau filter atau approval. Jadi dia bisa mereview temuan-temuan yang diinputkan oleh inspektor itu masuk kategori mana itu oleh moderator. Kalau temuannya tidak layak sekalipun, itu juga bisa menjadi wewenang moderator untuk melakukan reject temuannya. Dan dari temuan itu ketika sudah masuk, bisa kelihatan status monitornya dan untuk update statusnya di situ. Jadi apakah statusnya open, close, atau progress, atau belum dikerjakan, itu bisa kelihatan di situ. Dan perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya yang ditawarkan dari aplikasi Inspekta ini ada 2. Yang pertama, benda mati. Benda matinya itu berupa aplikasi ini. Jadi artinya dengan adanya aplikasi ini masalah langsung selesai. Masalah reporting culture akan selesai itu enggak seperti itu. Jadi aplikasi ini cuma benda mati aja yang memudahkan kita dalam melakukan pelaporan. Nah, benda hidupnya atau rohnya dari Inspekta ini adalah roh reporting culture tadi. Jadi budaya melaporkan ini harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Jadi rohnya adalah budaya melaporkan yang dimiliki oleh seluruh pegawai yang melibatkan seluruh pekerja, bukan hanya dilakukan oleh teman-teman K3L aja. Jadi perlu dipahami ya, apakah dengan install Inspekta ini langsung masalah selesai? Enggak, karena kalau kita enggak input, kita nggak manfaatkan itu ya juga nggak akan jalan. Jadi rohnya adalah pelaporan itu tadi. Inspekta ini hanya tool saja, hanya benda mati saja. Ibaratnya hanya laci saja untuk kita menyimpan berkas-berkas kita sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan di situ. Jadi sebatas itu ya. Dan reporting culture ini juga sudah masuk di kriteria maturity level. Tadi di sini ada kriteria reporting di maturity level K3L ya. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Arief bahwa Inspekta ini sudah masuk kriteria maturity level. Jadi di sini dikatakan bahwa pelaksanaan pelaporan unsafe action and condition accident pada aplikasi Inspekta. Terus maturity level sekarang oleh teman-teman divisi SSE dikelompokkan menjadi level ya. Itu targetnya adalah di level 3. Jadi kalau di skala 0 sampai 100, level 3 itu di 60, angka 60. Terus level 3 itu di level kalkulatif. Di sini kriteria yang diminta adalah seluruh pegawai terdaftar. Jadi seluruh pegawai didaftarkan saja ke aplikasi Inspekta dan lebih dari 5% pegawai aktif dalam pelaporan. Jadi nanti ketika teman-teman login, itu akan bisa melihat berapa banyak pegawai yang aktif dan user yang terdaftar di situ ada berapa. Nah, untuk seluruh pegawai yang terdaftar, ini saya sarankan di level unit induk. Mungkin bisa istilahnya pinjam tangannya GM, pinjam tanda tangannya GM untuk bersurat ke seluruh unit untuk masing-masing pegawai itu mendaftarkan. Nah, nanti oleh admin bisa dengan mudah untuk approval temuan itu dengan username dan password
email korporatnya masing-masing ya. Email korporat tanpa @pln.co.id. Sampai sini ada yang ditanyakan atau kita bisa coba lihat langsung ke aplikasi Inspekta ya. Teman-teman di sini ada yang udah terdaftar semua atau belum ya? Kayaknya belum semua. Belum semua terdaftar. Iya, Bos. Oke, coba kita tampilkan ini punyanya UIP Kalbaktim ya, total user. Nah, nanti teman-teman moderator kalau mau lihat siapa aja yang daftar itu bisa kita lihat di sini, master data register. Nah, jadi misalkan ini, Mas Fajar Ahmad Sihotang, dia udah daftar, dan kalau nanti banyak misalkan, ini kan Mas Fajar ini dia cukup login dengan username email korporat dan password korporat, dia otomatis akan masuk ke sini, dan admin bisa nge-approve ini. Nanti kalau misalkan banyak, ada 10 atau 20 atau 100 katakanlah, kita bisa tinggal pilih klik centang semua, terus approve. Nah, nanti otomatis dia akan udah bisa masuk ke aplikasi Inspekta. Jadi silahkan ya, coba login di hsse.pln.co.id /UIP Kalbaktim. Terus yang belum punya akun, silahkan register di situ dengan input username dan password-nya. Saya mulai dari ini ya, dari cara input finding ya. Input finding nanti yang paling penting adalah kalau caranya sih teman-teman mudah, tinggal ngikutin ini saja. Tapi yang penting adalah tadi awareness, risk awareness, pengetahuan teman-teman akan risiko itu jatuhnya di unsafe action, unsafe condition, or risk atau incident. Itu adalah kompetensi yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai. Jadi memang idealnya memang tugasnya teman-teman K3 untuk sosialisasikan itu. Jadi ini tentukan ya, misalkan temuannya tadi kayak tiang keropos, itu saya tulis tiang keropos. Terus itu masuk unsafe condition, ya tinggal pilih di sini. Finding type-nya misalkan bisa kita pilih instalasi ketenaga listrikan, departemennya itu operasi konstruksi misal ya. Contoh aja. Short description-nya kita kalau mau detailkan tiang keropos, lubang misalkan diameternya berapa gitu. 20 cm misalkan. Lokasinya di jalan apa misalkan. Nah, itu tinggal kita klik input di sini. Ketika kita input pertama kali, statusnya dia masih draft. Jadi input pertama statusnya masih draft, ini belum muncul di moderator. Jadi ketika statusnya masih draft ini, moderator belum bisa melihat temuan ini. Dia harus publish temuan itu dulu. Klik di sini publish ya. Nah, di sini ada 4 tab, finding detail, finding pictures, closing pictures, sama manage text. Nah, kalau mau input foto, kita bisa inputkan di finding pictures. Tapi kita bisa pilih yang mana dulu, mau dipublish dulu baru di-input foto bisa, atau mau input foto dulu baru publish juga bisa. Misalkan ini kita publish dulu, terus misalkan kita input finding pictures ya. Misalkan gambar, kita punya gambar apa gitu. Jadi kita masukkan sini. Nah, cukup dengan drag and drop aja, otomatis gambar itu dia udah masuk di sini. Nah, nanti untuk panelnya teman-teman moderator, terutama pejabat K3 ya, mereka akan punya menu list approval di sini. Jadi ada list approval di sini, centang yang warnanya biru. Di sini ada 5, berarti ada 5 temuan yang perlu di-approve.
Nah, ini ada teman-teman yang udah input ya. Oh, ini udah lama sekali, 2019. Mbak Fatma, Arika, sama Muhammad Syafi'i. Ini udah input lama. Nah, jadi temuan itu akan muncul di sini dan tugas moderator adalah mereview temuan itu. Jadi misalkan yang tadi saya, misalkan karena input tadi di awal saya sebagai inspektor ya, input, lalu saya sebagai moderator akan muncul temuan ini, muncul menu ini, list approval, saya klik review di sini. Setelah review, klik di sini, review finding. Nah, ini di sini kita akan menentukan PIC-nya. Jadi PIC itu siapa? Misalkan bagian teknik gitu ya. Atau nanti bisa disesuaikan di bagiannya WIP itu apa aja, misalkan operasi konstruksi atau PIC-nya siapa. Tanggalnya bisa kita tentukan. Misalkan deadline-nya ini harus selesai bulan depan gitu misalkan ya. Kita bisa pilih PIC akun name-nya, kita bisa tag nama di sini. Di tag nama ini seperti kayak fitur chat WhatsApp itu ya, kita gunakan fitur add, terus kita ketik namanya beliau kan muncul. Sama juga kayak add-nya Instagram, kalau kita nulis nama add itu akan muncul di situ. Jadi misalkan di sini kita pilih Mas Fauzan gitu. PIC-nya Mas Fauzan. Jadi untuk temuan ini yang harus menindaklanjuti adalah Mas Fauzan. Ini misal ya contoh. Terus kita berikan juga suggestion-nya. Misalkan suggestion-nya diganti yang baru. Kita klik approve. Nah, di sini ini juga untuk temuan ini idealnya teman-teman bisa lakukan komunikasi juga dengan PIC yang bertanggung jawab. Jadi sering ada pertanyaan siapa sih yang harusnya menindaklanjuti temuan itu? Ya tergantung dari case-nya, tergantung dari temuannya. Kalau lampu mati pada kantor, di kantornya lampu mati semua, unsafe condition gelap, gitu, ya berarti yang harus ganti lampu itu siapa? Misalkan bagian rumah tangga atau SDM dan umum kan ke situ. Kalau misalkan ketidaksesuaiannya ada di jaringan, yaitu di bagian mana, misalkan operasi dan konstruksi seperti itu. Jadi harus ada komunikasi antara moderator dengan PIC yang seharusnya dia menindaklanjuti temuan itu. Dan ini juga salah satu metode biar teman-teman nggak kehabisan tema, nggak kehabisan obrolan ketika di momen rapat P2K3 bulanan. Jadi artinya ketika rapat P2K3 bulanan, teman-teman bisa buka aplikasi Inspekta dan langsung bisa istilahnya mendisposisi ya. Kan bisa jadi temuan itu teman-teman K3 juga yang harus menindaklanjuti. Misalkan APD-nya nggak lengkap, pengawas ini perlu sepatu safety-nya udah nggak ada, udah rusak misalkan. Peralatan tagging-nya nggak ada, misalkan itu disepakati teman-teman K3 yang menyediakan, ya berarti teman-teman K3. Tapi kalau temuan itu terkait keteknisan atau terkait kerumah tanggaan ya, disesuaikan dengan siapa yang harus menindaklanjuti temuan itu. Nah nanti begitu rapat P2K3 kan minimal ya sebulan sekali, nanti di bulan selanjutnya teman-teman bisa review lagi status dari temuan masing-masing itu udah selesai atau belum. Jadi teman-teman bisa update di sini. Apakah statusnya masih progres dikerjakan, close, atau masuk RKAP. Di sini ada satu menu, update status ini RKAP, yaitu ketika temuan itu deadlock atau mentok di anggaran ya. Ketika temuan itu mentok di anggaran dan misalkan perlu anggaran yang besar, misalkan PLTU nggak ada CHEMS-nya misalkan, itu nggak standar, ada regulasi yang mewajibkan harus ada CHEMS misalkan. Nah untuk pengadaan CHEMS kan nggak murah, dan kebetulan anggaran ini belum ada di tahun ini, itu harus dimasukkan usulan untuk RKAP tahun depan. Jadi temuan itu bisa kita switch ke arah RKAP seperti ini, misalkan ya. Terus kita klik update. Nah nanti ketika teman-teman perencanaan itu mereka mau collect data usulan pekerjaan apa, teman-teman bisa langsung filter nih nanti di Inspekta. Mana sih temuan-temuan yang statusnya RKAP. Di RKAP itu bisa kita download daftarnya,
kita langsung bisa print ini sekian. Tapi konsekuensinya kalau untuk case temuan yang statusnya RKAP ini output-nya harus udah ada penawaran harga ya, paling nggak ada RAB atau HPE dari teman-teman perencanaan ya. Intinya RKAP ini harus ada output-nya berupa usulan anggarannya sekian gitu, agar bisa diusulkan ke RKAP tahun depan. Dengan harapan idealnya ya RKAP tahun depan udah muncul anggarannya sesuai urgensinya dan itu bisa ditindaklanjuti seperti itu. Kalau temuannya udah close, bisa di-switch ke close, di-update close seperti ini. Dan ini emang harus, mau nggak mau harus memaksa seseorang, terutama moderator ya, untuk berkomunikasi dengan lintas bagian yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian. Jadi sebenarnya ini bisa jadi juga untuk tool manajemen untuk memantau pekerjaan-pekerjaan dari ketidaksesuaian yang ada. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mas Surya kan? Siap. Tanya. Misalkan kita menemukan unsafe condition, tapi bukan domain dari kami gitu, domain teman-teman wilayah, bisa tidak dilaporkannya? Kalau untuk lintas bidang, kita fokusnya nggak ke situ dulu Pak, jadi biar masing-masing unit induk saja, karena kalau lintas bidang kita harus pakai inspektanya yang punyanya wilayah tersebut, jadi itu agak susah secara teknisnya. Karena database-nya UIP sama database wilayah itu kita bikin partisi yang berbeda. Jadi kalau itu dibikin sama, nanti temuannya teman wilayah bisa dimonitor UIP, begitu juga sebaliknya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Jadi untuk kalau misalkan Pak Harip lihat tiang miring gitu ya, yaitu biar jadi concern-nya teman-teman wilayah aja untuk reporting mereka, istilahnya konsumsi mereka. Untuk yang UIP fokus di ruang lingkupnya yang UIP kerjakan seperti itu. Oke, terima kasih. Paulin, tanya Paulin. Siap. Pak dari BP3. Terkait temuan ini kan kita bisa mengcapture-nya tanggal yang sekarang nih ya. Misalkan kejadiannya, ini kejadian di kami, misalkan kejadiannya 2 hari yang lalu, tapi teman-teman yang di lapangan itu kesulitan untuk akses ke aplikasinya, sinyalnya lah. Akhirnya dia baru ngirim ke saya 1 hari kemudian. Jadi saya baru bisa nginput di tanggal 1 hari setelah kejadian. Itu apakah dimungkinkan di sini bisa kita input tanggal aktualnya kejadian tersebut atau gimana? Bisa, Mas. Jadi, contoh ini ya. Misalkan kalau di inputan pertama tadi, tampilannya masih kelihatan ya? Ini ya, webnya ya. Input finding masih kelihatan ya? Oke. Jadi kalau di sini memang nggak ada tanggalnya. Artinya ketika seseorang input, itu akan otomatis input di tanggal dia input itu. Tapi, kalau nanti dia edit, misalkan ini ya, saya klik temuan saya, tiang keropos itu. Saya edit. Ini teman-teman inspektor dia bisa mundur 2 hari. Publish date-nya ini bisa dimundurkan maksimal 2 hari. Tapi kalau 3 hari dia udah nggak bisa. Jadi maksimal 2 hari saja, termasuk moderator. Kecuali admin. Nah kalau admin dia mau mundurkan kapan saja bisa. Jadi yang bisa mundurkan kapan saja ya akunnya Pak Arif. Kalau memang perlu ada urgent, kalau case-case kayak gitu kan nggak berulang ya, mungkin kejadiannya mungkin cuma sekali 2 kali ya, sekali 2 kali itulah ngerepotin Pak Arif, Pak tolong temuan ini tanggalnya digeser ke sini karena temuan ini kejadian di tanggal ini. Cuman kan case itu nggak jadi rutinitas kayak gitu, nggak dirapel juga. Pak ini temuan saya setahun, saya kumpulin Desember ada 100, tolong tanggalnya diajar gitu ya, kasihan adminnya. Tapi kalau cuma mundur untuk 2 hari, teman-teman inspektor bisa mundur maksimal 2 hari.
Seperti itu. Sampai sini jelas ya, Mas? Oke, Di sini ya? Jelas, Di Pak. SD-nya. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Mas Ulil, mau nanya Mas, jika diimplementasikan di lingkungan kantor, bisa juga kan ya, jadi misalnya ada pegawai kantor melihat ketidaksesuaian unsafe condition di lingkungan kantor, bisa ditindaklanjuti juga kan dengan aplikasi ini? Betul. Justru ya memang nggak ada batasan sebenarnya. Jadi justru memang kantor itu yang paling paling visible lah. Kalau kita mau audit SMK 3 kan juga orangnya datang ke kantor, keliling-keliling kantor ya. Terutama penerapan 5S ya misalkan. Jadi ini saya tunjukkan ke teman-teman. Di input finding ini di sini ada referensi. Ini perlu dipahami teman-teman ya. Referensi itu bisa apa saja. Baik itu aspek legal dari pemerintahan, Kemenaker, Kemen-LH, terus perdir internal di PLN, maupun prosedur SMK 3 masing-masing, maupun prosedur 5S. Jadi misalkan UIT Kalbaktin udah menerapkan 5S dan punya prosedur 5S di situ ya, dengan standar yang udah tertulis di situ misalkan. Kalau ada ketidaksesuaian di situ yang nggak sesuai dengan prosedur 5S, berarti itu bisa masuk ketidaksesuaian juga. Jadi misalkan di lobby itu harusnya clear, standarnya 5S itu seperti ini, nggak boleh ada barang, nggak boleh ada material di situ, material semua harus ditaruh gudang, misalkan gitu. Dan di prosedur 5S sudah di state seperti itu, dan ternyata ada barang ditaruh di lobby, numpuk banyak, gitu, itu kan ketidaksesuaian juga. Referensinya masuk tadi, prosedur 5S, mungkin bisa disebutkan detailnya sekian. Kayak gitu. Jadi referensi ini bisa apa aja ya yang bersifat standar ya, baik itu standar di level pemerintahan maupun ISO, NFPA, standar internasional juga bisa dimasukkan, ASTM, SNI misalkan gitu. Banyak sekali standar yang bisa kita pakai, termasuk standar internal perusahaan secara korporasi maupun standar teman-teman di unit induk sendiri maupun di unit pelaksana sendiri kalau punya dokumen standar. Sampai sini bisa dipahami. Jadi apapun itu ya, termasuk banyak kok unit yang seperti itu. Kalau terutama di unit induk itu pasti kantor aja karena mereka nggak pegang teknis. Pusmanpro, unit induk wilayah yang di unit induknya ya ruang lingkupnya ya yang ada di kantornya itu banyak sekali di situ. Temuan bisa banyak di situ. Walaupun cuma kantor aja ya. Kan ada lift, ada hidrannya kerja apa enggak, ada apar di situ. Ada 5S, 5R, ada rambu, ada penerimaan tamu, macam-macam lah. Banyak aspek yang bisa kita potret di situ. Dan kuncinya untuk kita bisa menemukan sebuah temuan, kita memang harus banyak-banyak baca regulasi. Jadi regulasi apapun, makin kita tahu regulasi, makin tahu kita ternyata banyak ketidakidealan yang ada di unit kita. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nah ini ya, nanti output summary report, kan, progress monitoring. Kalau progress monitoring ini temuan yang sudah diinput nanti akan masuk ke sini. Terus kalau summary report, ini temuan rangkumannya ya. Jadi teman-teman yang paling banyak input temuan itu justru kita tampilkan sebagai performa positif di situ, termasuk moderator di sini. Dan ini lebih bagus lagi, akan lebih bagus. Jadi safety campaign kita atau kampanye kita terhadap K3 kalau kita bisa kasih reward ke teman-teman yang jadi top inspektor maupun top moderator. Mungkin mau triwulanan, mungkin mau semesteran, itu bisa diatur dengan sesuai kondisinya ya. Misalkan mau diberikan yang top inspektor semester 1 bisa diberikan MacBook Pro misalkan 2020 atau iPad Pro misalkan kayak gitu. Nah, itu akan memacu semangat teman-teman.
Nanti di sini kita juga bisa lihat kompetisi antar unit juga. Kalau kompetisi antar unit kita bisa lihat di performance indicator. Ini kompetisi antar unit. Nah, saran saya juga, saran yang sangat saya sarankan, di sini kan kita bisa lihat persentase reporting culture index. Jadi ini sebenarnya potret gambaran budaya melaporkan di unit itu masing-masing, di UPP, di UWIP-nya, UPP 1, 2, 3-nya, masing-masing unit itu akan berkompetisi. Nah, kalau bisa di momen seperti rakor atau raker tahunan ya, bisa diberikan ini modalnya cuman sertifikat aja dan figuran. Tapi impact-nya adalah kampanye kita atau kita bisa membuka mindset manajemen bahwa dengan melapor itu bukan jadi performa negatif, karena yang jadi musuh besar, yang jadi kendala adalah mungkin bisa di kita sendiri, mungkin masih di kita sendiri, atau mungkin di manajemen di unit kita yang menganggap bahwa melaporkan itu adalah performa negatif. Nah, itu udah musuh atau mindset yang harus kita kasarnya harus kita perangi kayak gitu. Karena ketika mindset seperti itu udah tertanam, pasti mustahil reporting culture akan berjalan dengan bagus. Impact-nya tadi kalau reporting culture nggak berjalan dengan bagus, ya kayak ibarat pohon akarnya rusak, pasti budaya ketiga juga akan mati di situ. Sampai sini paham ya? Nah, saran saya tadi adalah yang paling tinggi reporting culture index-nya di unit itu diberikan piagam penghargaan di forum raker. Jadi manajernya mungkin nanti dikasih karena dia udah menjalankan unitnya dengan reporting culture yang bagus, dikasih aja reporting culture index terbaik semester 1 kayak gitu. Itu modalnya murah, cuman figura sertifikat sama figura, cuman impact-nya adalah kampanye kita terhadap budaya K3. Dan ini beberapa juga sudah dilakukan oleh teman-teman di unit induk lain ya kemarin. Waktu COVID, sebelum COVID itu meledak seperti ini, sempat juga main ke Disjatim, dan di momen yang cukup besar seperti rakernya mereka diberikan reward tahunan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Atau cukup? Kayaknya udah hampir 2 jam juga. Udah pada bosan pasti. Bagaimana Pak Arif? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, mungkin nanti bisa, kalau ada kendala silakan disampaikan ke saya. Mungkin teman-teman PJK3 yang lain ya bisa lewat Pak Arif juga kalau ada kendala. Bisa dijabri WA saya, insya Allah saya respon. Buat teman-teman yang ditunjuk sebagai inspektor, moderator maupun admin, mungkin ada pertanyaan buat inspektor ini, mumpung Mas Ul ada di sini. Ya Pak. Nanti untuk menu-menu teman-teman bisa buka-buka aja ya, utak-atik aja ya. Insya Allah sebenarnya aplikasi Inspekta ini kita bikin se-user friendly mungkin. Jadi teman-teman bisa memahami dengan sendirinya. Sama kayak kita bikin Facebook, sama kayak kita bikin Instagram, itu kan kita nggak perlu baca tutorialnya dulu kan. Kita langsung register, kita langsung apply, login, dan kita udah bisa pakai di situ. Cuma secara umum ya memang ini harus ada moderator yang harus approve. Aulil. Siap. Untuk versi APK-nya apakah sudah ada, Pak? Untuk aplikasi Android kita masih progres, Pak. Saya curhat aja ya. Kebetulan anggarannya udah ada, cuman kemarin ada kendala di pusat, kita belum dapat vendor. Kita belum dapat vendor untuk develop aplikasi ini. Dulu sebenarnya udah ada, cuman karena banyak pengembangan di webnya, udah masuk ke hsc.co.id juga, itu banyak yang nggak kompatibel dengan versi APK yang dulu. Cuman mudah-mudahan semester 2 lah ya, mudah-mudahan paling lambat akhir tahun kita udah bisa
pakai untuk versi Android dan iOS-nya. Kemarin kita lakukan survei juga kan banyak masukan juga bahwa untuk aplikasi iOS dan Android itu perlu dan kami juga sebenarnya udah semangat banget untuk ke situ Pak, cuman memang ada tahapan birokrasi yang harus ditempuh lah di Balai Pusat ini untuk biar bisa dapat vendor dan berkontrak untuk bisa eksekusi aplikasi Android. Seperti itu, Pak. Ya, saya setuju sih, Pak. Kalau tadi, Pak, pendapat Mas Tegar itu. Karena memang kalau orang-orang teman-teman yang di lapangan itu kan yang real time gitu. Nah, kalau misalnya real time kan harusnya penanganannya lebih cepat gitu. Mungkin aplikasi yang di Android itu mungkin jawaban untuk teman-teman safety untuk penanganan lebih serius dan lebih cepat atau real time itu lebih bagus lagi gitu. Kalau kita apa ya? Kalau kita ngomong masalah web gitu ya, untuk pelaporan itu tuh sudah banyak di kami ya tentang web ini. Belum lagi web itu harus dimasukkan lewat laptop, terus belum lagi nanti HP-nya juga terlalu kecil layarnya atau apa kan memang banyak parameter yang harus diisikan tadi. Jadi usulan dari kami sih sebenarnya lebih bagus pakai aplikasi Android gitu kan, supaya lebih real time gitu dan penanganannya lebih cepat. Itu sih Pak. Siap, oke Pak. Itu sudah kita agendakan Pak. Mudah-mudahan bisa, mohon doanya aja lah. Mudah-mudahan bisa lancar dan dapat vendor yang qualify untuk melakukan itu. Kalau untuk solusi sementara sih Pak, untuk solusi sementara teman-teman bisa pakai HP dengan browsernya masing-masing. Di situ bisa di-set ke desktop site sebenarnya. Jadi di desktop site teman-teman bisa input di situ juga. Kalau HP yang layarnya udah 5,5 inci ke atas ya, smartphone 5,5 inci ke atas, insya Allah sudah cukup enak sih Pak untuk buka itu. Sambil miring, HP-nya dimiringin. Itu sama seperti web, tapi bisa input juga di situ. Tapi itu solusi sementara Pak, jadi kita udah ada rencana juga, jadi target juga untuk biar bisa masuk iOS dan Android-nya. Mungkin demikian, ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak, mungkin bisa saya tutup ya. Udah hampir 2 jam sebelum saya kembalikan ke Pak Harif. Mungkin demikian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya oleh teman-teman. Terima kasih masukannya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan Inspekta ini sebagai tool yang benar-benar efektif dan memudahkan pekerjaan teman-teman. Jadi hilangkan stigma bahwa ini bikin kita ribet. Justru memang ini istilahnya alat atau tool yang memudahkan kita untuk mengolek temuan, melakukan pekerjaan kita. Dan jangan berpikir bahwa tool ini adalah miliknya teman-teman K3 aja, jadi harus memang mulai dari obrolan-obrolan ringan dengan teman-teman ketika berdiskusi, coba bisa di-sharingkan ke mereka untuk bisa menggunakan aplikasi Inspekta ini. Karena ini bisa dipakai ke semua bidang ya, bukan cuma temuan K3, bahkan temuan teknis pun bisa memanfaatkan untuk ke situ. Dan beberapa unit juga udah efektif untuk temuan-temuan teknis itu memang terpusatnya menggunakan aplikasi Inspekta. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berpuasa bagi teman-teman yang Muslim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Saya kembalikan ke Pak Arif ya.
Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Pak Arif, tuh, sudah dikembalikan Pak Arif. Yuhu, Pak Arif. Ni hao, ni hao. Ni hao, haulah, haulah. Suaranya Itu deh, Mbak Ilma aja tuh. Pak Arifnya out of order. Dok, Redo tolongin dok. Tolongin dong. Ayo dok, cepet dok. Tolong. Yang cepat selesai, Dok. Assalamualaikum gitu loh. Udah masuk belum? Tes 1, 2, 3. Mantap. Udah ya? Oke ya. Mantap. Terima kasih Mas Ulil ya atas pencerahan dan sosialisasinya tentang Inspekta ini. Dan teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan Inspekta ini sehingga apa yang diharapkan oleh jargon kita, bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia itu dapat dilaksanakan ya. Demikian, terima kasih. Selamat